Lawson looking to make a move, and this could... Controlling the pace out in front. On both Apex GP cars. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Kisah dimulai dengan seorang pembalap mobil bernama Sonny Hayes di tengah balapan berkecepatan tinggi. Dengan kecepatan dan kontrol penuh, Sonny berhasil membawa timnya kembali memimpin dan akhirnya memenangkan balapan. Namun, Sonny memiliki satu kebiasaan aneh. Ia tidak pernah menyentuh trofi. Baginya, ini semua hanya tentang uang. Begitu ia mengumpulkan bayarannya, ia pergi. Tim itu hanya mengontraknya untuk satu balapan dan kini kesepakatan itu selesai. Kemudian, saat berada di sebuah laundromat kecil, Sonny didekati oleh teman lamanya Ruben. Ruben adalah pemilik tim balap F1 yang sedang terpuruk dengan kerugian $300 juta. Timnya berada di posisi paling bawah. Jika dari 9 balapan tersisa musim ini timnya tidak memenangkan setidaknya satu, Dewan Direksi bisa menutup tim dan menjualnya. Itulah mengapa Ruben datang mencari Sonny, tetapi Sonny tidak tertarik. Ruben memohon dan akhirnya meninggalkan tiket pesawat, berharap Sonny akan mempertimbangkan kembali. Adegan beralih ke pembalap pemula Ruben, Joshua Pierce, yang sedang sibuk berlatih di lintasan. Setelah selesai, tim mulai memeriksa mobil untuk mencari kelemahan. Direktur teknis, Kate, meminta masukan dari Joshua, tetapi meskipun seorang pembalap, Joshua tidak dapat memberikan umpan balik yang berguna. Manajernya kemudian memperingatkan bahwa jika tim ini dijual, Joshua harus membuktikan dirinya sebagai pembalap hebat. Jika tidak, karirnya bisa berakhir sebelum dimulai. Tepat pada saat itu, Sonny Hayes masuk. Ruben sangat bergembira, tetapi anggota tim lainnya tampak bingung. Ruben mengumumkan bahwa Sonny ada di sana untuk uji coba, tetapi tidak ada yang menyukai gagasan itu. Sonny hanya berkata, "Baik, berikan waktu putaran Joshua sebagai target saya. Jika saya lebih lambat 1 detik saja, saya akan pergi." Setelah mempelajari setiap detail, Sonny menuju ke lintasan. Saat ia memulai, mobil Sonny berputar di tengah lintasan, tetapi ia dengan cepat mengendalikannya. Awalnya, ia lebih lambat dari Joshua, tetapi di sektor terakhir, Sonny mendorong mobil lebih keras hingga menabrak pembatas. Semua orang bergegas memeriksanya, tetapi Sonny dengan tenang segera menunjukkan semua kekurangan pada mobil itu kepada Kate. Ketika waktu putarannya terungkap, ia sebenarnya 500 milidetik lebih cepat dari target. Sementara itu, berita menyebar bahwa Sonny Hayes kembali ke Formula 1 setelah karirnya berakhir 30 tahun yang lalu akibat kecelakaan hebat. Segera setelah itu, konferensi pers diadakan. Joshua dengan sarkasme mengatakan kepada media, "Tim kami sekarang memberi kesempatan kepada orang tua." Para wartawan kemudian beralih ke Sonny menanyakan tentang kehidupan pribadinya yang penuh gejolak. Tiba waktunya untuk balapan pertama, ibu Joshua bersikeras agar ia meminta maaf kepada Sonny. Dengan enggan, Joshua memberikan permintaan maaf yang dipaksakan. Tepat sebelum balapan, Ruben memperkenalkan Sonny kepada seorang investor bernama Peter Benning, satu-satunya anggota dewan yang benar-benar ingin melihat tim ini menang. Balapan dimulai, tetapi Sonny tidak bergerak maju saat putaran pemanasan. Para komentator dengan cepat menyadarinya, mengatakan mungkin ia sudah terlalu lama absen. Tiba-tiba Sonny melesat. Dia berbaris terakhir di grid dan semua orang menyadari itu hanyalah sebuah trik. Sekarang bannya jauh lebih panas daripada yang lain memberinya keuntungan. Sonny menggunakan keunggulan ini untuk menyalip satu persatu mobil.
Kemudian, Joshua masuk ke pit stop yang memakan waktu 7 detik. Ketika Sonny masuk, pit stopnya bahkan lebih lama, lebih dari 9 detik. Kini, kedua rekan satu tim itu bersaing ketat di lintasan. Joshua meminta melalui radio agar Sonny membiarkannya lewat, tetapi Sonny menolak. Keduanya mulai saling bertarung. Ruben kehilangan kesabarannya dan dalam kekacauan itu Sonny dan Joshua bertabrakan. Kedua mobil keluar dari balapan. Joshua marah besar, tetapi Sonny dengan tenang berkata, "Kesalahan bisa terjadi, kali ini kesalahanmu." Setelah itu Sonny mandi es. Ruben, ia masih marah, meluapkan emosinya, sudah menyesali keputusannya membawa Sonny ke tim. Sebagai tanggapan, Sonny bertanya kepadanya tentang Kate, direktur teknis wanita pertama di Formula 1. Sonny kemudian menemui Kate secara langsung dan langsung ke intinya, "Kita tidak bisa mengalahkan tim lain di lintasan lurus. Satu-satunya kesempatan kita ada di tikungan. Aku ingin mobil ini segera didesain ulang." Tetapi Kate menjawab dengan tajam, "Aku akan mendengarkanmu hanya setelah kamu menyelesaikan sebuah balapan." Hari balapan berikutnya tiba. Sekali lagi, Sonny dan Joshua bertarung satu sama lain. Kemudian Sonny mengalami ban pecah. Dia menyarankan untuk beralih ke ban lunak. Tim menolak, memperingatkan bahwa dalam cuaca panas ini, ban lunak tidak akan bertahan lama. Sonny menolak untuk terus melaju, dan pada akhirnya, tim tidak punya pilihan selain mengikuti panggilannya. Setelah kembali ke lintasan, ia sengaja menabrakkan sayap depan mobilnya ke mobil lain, memaksa safety car keluar. Trik ini memperlambat semua orang. Sonny kembali ke pit stop untuk mengganti sayapnya, lalu melakukan trik yang sama lagi. Tabrakan lain, safety car lain, kali ini langkah berisikonya akhirnya membantu Joshua yang saat ini berada di posisi ke-10. Sonny kemudian sengaja menabrakkan mobilnya ke spanduk, mengeluarkan safety car ketiga. Ini memberi Joshua kesempatan sempurna untuk mengganti bannya. Jika pit stopnya di bawah 3 detik, ia bisa mempertahankan posisi ke-10 dan itu berhasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim Ruben finish di 10 besar. Cerita kemudian membawa kita ke Grand Prix Italia. Strategi Sonny hari ini adalah membuat semua mata tertuju padanya, sehingga Joshua bisa menjadi pemenang. Menggunakan berbagai taktik, Sonny mulai membantu Joshua naik posisi. Target utamanya adalah Max Verstappen. Ia memperlambat Verstappen secara strategis, memungkinkan Joshua naik hingga P4. Kemudian hujan mulai turun, para pembalap perlu beralih ke ban basah tetapi Joshua tetap di lintasan dan segera naik ke P2. Sonny kembali mengincar Verstappen, berencana menahannya cukup lama agar Joshua bisa merebut P1. Keluar dari pit stop, Sonny berada di depan Verstappen dan sengaja memperlambatnya. Joshua tiba tepat di belakang Mika dan Sonny memberinya posisi sempurna untuk menyalip. Dia beritahu Joshua, "Tunggu lintasan lurus, sabar." Tapi Joshua tidak mendengarkan, dia terlalu cepat bergerak dan mengalami kecelakaan hebat yang mengerikan. Sonny segera menghentikan mobilnya, bergegas ke rongsokan mobil yang berbentuk Joshua yang terbakar dan menariknya keluar. Joshua dilarikan ke rumah sakit, ibunya menghadapi Sonny dengan marah menyalahkannya mendorong putranya mengambil risiko mematikan. Sementara itu, Joshua yang menonton dari rumah, tahu ia akan absen dari 3 balapan berikutnya. Selama waktu itu, Sonny memimpin kru dan dalam balapan berikutnya, ia finish di P9. Setelah itu, ia naik ke P7 dan tak lama kemudian ia berhasil finish di P5. Namun, Joshua alih-alih terinspirasi justru menjadi cemburu. 3 balapan kemudian, Joshua akhirnya kembali ke tim. Di lintasan, ia mengejar Sonny secara agresif. Kemudian dalam gerakan nekat, ia bertabrakan dengannya, membuat Sonny keluar dari balapan. Semua orang marah, bahkan Sonny sendiri kehilangan kesabarannya. Ia berteriak pada Joshua, "Jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Jika kau ingin menghancurkan karirmu, silakan. Tapi jangan berani-beraninya mengkhianati Ruben dan jangan berani-beraninya mengkhianati tim ini." Kate yang telah menyaksikan semua ini memanggil keduanya ke Las Vegas. Dia memutuskan akan menyelesaikan siapa pembalap nomor 1 mereka dengan bermain poker. Joshua akhirnya memenangkan permainan poker dan pergi ke pesta sponsor. Setelah ia pergi, Sonny mulai menggoda Kate, tetapi Kate menolaknya. Saat itulah Sonny menunjukkan kartunya dan membuktikan bahwa ia sebenarnya yang menang. Malam itu, Sonny terbangun dari mimpi buruk tentang kecelakaannya.
Dia dan Kate berbicara di balkon. Sonny menceritakan masa lalunya. Bagaimana satu kecelakaan mengubah segalanya dan membuatnya kehilangan cinta pada balapan. Ia mengaku sedang mencari perasaan di mana waktu melambat saat balapan. Aku tidak tahu kapan itu akan kembali, katanya. Tapi aku ingin mengalaminya sekali lagi. Tepat saat itu, Ruben muncul, mengungkapkan bahwa Direktur F1 telah menerima informasi bahwa modifikasi mobil mereka melanggar aturan. Seseorang dari dalam tim telah membocorkan rahasia mereka. Balapan dimulai dan segalanya tampak tidak berpihak pada tim mereka. Sonny mulai mengemudi dengan nekat, mengabaikan instruksi kru dan mengalami kecelakaan brutal. Di rumah sakit, Ruben menunjukkan laporan medis Sonny dari 30 tahun yang lalu. Sonny mengalami patah leher dan cedera kepala parah yang seharusnya membuatnya tidak pernah bisa balapan lagi. Ruben akhirnya menyerah dan memecat Sonny dari tim. Sementara itu, investor bernama Peter mengunjungi Sonny. Dia mengungkapkan bahwa setelah kedatangan Sonny, banyak pembeli tertarik pada tim. Peter menawarkan Sonny posisi kepala tim di tim baru yang akan ia buat. Dia juga mengaku bahwa dialah yang memasukkan dokumen untuk menyabotase Ruben agar ia bisa mengambil alih tim. Adegan kemudian beralih ke balapan terakhir. Sebelum dimulai, Joshua mengaku kepada ibunya bahwa kecelakaan di Monza adalah kesalahannya. Tepat saat Peter bersiap untuk menyelesaikan kesepakatannya, Sonny Hayes kembali. Dia membawa dokumen hukum yang menyatakan bahwa Ruben dan timnya tidak akan bertanggung jawab atas kondisi Sonny. Bahkan jika ini membunuhku, katanya, aku akan balapan. Kemudian datang kabar baik. Mobil mereka yang dimodifikasi diizinkan kembali karena dokumen yang memberatkan mereka terbukti palsu. Balapan terakhir musim ini dimulai. Selama balapan, tugas Sonny adalah memperlambat para pemimpin agar Joshua bisa memimpin. Tanpa satupun pergantian ban, Joshua berhasil naik ke P1. Namun Max Verstappen dan Charles Leclerc segera menyalipnya. Untuk membantu Joshua merebut kembali posisinya, Sonny memperlambat Ferrari yang keluar dari pit lane. Sekarang Joshua dan Sonny berada di P3 dan P4. Karena pembalap lain masih harus melakukan pit stop, Joshua melompat kembali ke P1. Tapi kemudian George Russell bertabrakan dengan Sonny. Balapan dihentikan sementara, red flag yang disebut Ruben sebagai keajaiban. Ini memberi setiap mobil kesempatan untuk perbaikan, dan yang lebih penting, Joshua dan Sonny sama-sama mendapatkan ban baru. Balapan dimulai kembali. Hamilton di P1, Leclerc di P2, dan Joshua serta Sonny tepat di belakang. Bersama-sama mereka meninggalkan Leclerc. Sekarang hanya Lewis Hamilton yang berdiri di antara mereka dan kemenangan. Untuk melewati Hamilton, salah satu dari mereka harus berkorban. Dan Sonny memilih untuk melakukannya. Ia memperlambat Hamilton, memberi Joshua keunggulan. Tetapi Hamilton berlawanan, menyalip Sonny dan mulai menantang Joshua untuk P1. Dalam pertarungan itu, Hamilton dan Joshua bertabrakan dan keduanya terpaksa keluar dari balapan. Ini meninggalkan Sonny di P1. Dan pada saat itu, ia akhirnya merasakan kedamaian yang selama ini ia bicarakan. Sonny melewati garis finish dan memenuhi mimpinya. Semua orang sangat gembira. Joshua juga bahagia. Ruben mendapatkan kontrak 3 tahun lagi dengan tim. Rencana Peter batal total. Tetapi, bahkan setelah memenangkan balapan, Sonny menolak untuk menyentuh trofi. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Kate dan pergi dari segalanya. Kesepakatannya selesai, dan dengan itu film pun berakhir.